Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Boini SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Bunga Bangsa, Kecamatan Daruk Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan PPG Batch 1 2025 di kampus Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor NIM 244060617173. Pada kesempatan hari ini 6 Mei 2025 saya akan melakukan uji kinerja PPG praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi adab menggunakan media sosial. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Basic Learning atau PBL. Kepada Bapak Ibu dosen, mohon bimbingan serta arahannya untuk saya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu lihat semangatnya luar biasa sekali. Sebelum proses belajar mengajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Farzan, Aulia, Jingga, Putri, Syahrani. Oh, kalau besok masih juga belum hadir, kita jenguk sama-sama ya. Gina, Intan Berlian. Baik. Baik, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Selawat beserta salam tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum proses belajar mengajar kita mulai, supaya kita mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita berdoa. Baik, untuk Muhammad Farzan silakan maju ke depan nak untuk memimpin doa kita bersama. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, langkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih untuk Muhammad Farzan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajarnya, dipastikan baju anak-anakku sekalian yang belum rapi tolong dirapikan nak ya, dimasukkan bagi yang laki-laki. Sampah tolong dikondisikan, silakan dibuang di kelas ketika masih ada di bawah meja atau di bawah kursi. Sudah anak-anakku sekalian? Oke, siap kita belajar ya? Baik, oke. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab 8 tentang media adab menggunakan media sosial ya. Nah, sebelum
Ibu jelaskan, nanti kita diskusikan tentang adab menggunakan media sosial. Kembali kita mengingat ya, pekan lalu ya, materi yang sudah kita sama-sama pelajari tentang apa anak-anakku sekalian? Penguatan, tentang kehormatan, zuhud, ikhlas, dan malu. Ayo, siapa yang masih ingat tentang malu? Silakan. Nah, jadi malu itu adalah kalau rasa takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, baik yang dilakukan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Oke, baik, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya setelah malu ada di situ penguatan tentang zuhud. Silakan Putri. Jadi zuhud itu adalah jika meninggalkan atau mengurangi ketertarikan dan kesenangan duniawi, dan dia itu lebih mementingkan kehidupan di akhirat. Baik, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, selanjutnya setelah mempelajari zuhud, ya, ikhlas dan malu, ya kan? Ada satu lagi, ya, definisi tentang ikhlas. Silakan yang bisa anakku mendefinisikan tentang ikhlas. Saya Ibu, Ya, silakan. ikhlas adalah ketulusan hati atau niat yang murni dalam beribadah Makasih Bang Fardan. hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Putri. Baik, nah itulah tadi harus diingat ya, penguatan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Karena 3 pokok hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bisa menerapkan ketiga hal tersebut. Baik, langsung saja materi pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang adab menggunakan media sosial. Ya, pernah dengar kan, Nak? Nah, apa-apa saja bentuk dari media sosial? Twitter. Ya, baik. Karena dari semua bentuk media sosial tersebut, kalian sudah menggunakan. Karena dengan media tersebut, banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan. Tergantung bagaimana nanti cara pengguna untuk bisa menerapkan dengan cara yang bijak. Baik, Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang sangat menarik sekali. Nanti silakan kalian simak. Nanti kalian pelajari kira-kira pesan apa yang bisa diambil dari video tersebut. Pesan itu disertai foto seorang perempuan yang sedang duduk di bawah papan. Tanpa bukti, maka tersebut menjelaskan pada media. Masa pun melakukan hal itu tanpa menggunakan dia tewas dilakukan di video. Belakangan polisi memastikan perempuan tersebut bukan penculik melainkan korban. Baik. Nah, sudah dilihat dan didengarkan ya tentang video tersebut kan? Nah, sekarang Ibu mau nanya kira-kira hal apa yang pertama bisa kita ketahui dari video tersebut? Tentunya tentang masalah adab menggunakan media sosial. Ayo, siapa yang memahami tentang definisi
media sosial. Yang kedua tentang adab, ya. Apa itu definisi adab? Silakan. Silakan, Mak Farjan. Menurut saya, adab adalah sikap dan perilaku santun dan menghormati orang lain sesuai dengan norma agama, budaya, dan juga sosial. Intinya, adab merupakan tata krama dan akhlak yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk Muhammad Farzan. Oke, silakan tentang media sosial. Ya, silakan Gina. Jadi, media sosial itu platform digital yang memungkinkan penggunaan untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, atau audio. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Gina. Baik, nah sekarang kita lihat dampak ya dari pengguna media sosial tersebut. Namun sebelumnya kita lihat kira-kira tujuan yang dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kita harus mengetahui adab menggunakan media sosial, menjelaskan dalil nakli, meyakini bahwa adab Islam tentang penggunaan media sosial memiliki kehidupan hidup dulu dalam masyarakat. Menganalisis adab menggunakan media sosial dan kehidupan. Baik. Nah, ini pentingnya tujuan tersebut yang harus bisa diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena media ini sangat berpengaruh sekali ya untuk perkembangan di media sosial ya, karena dengan media tersebut memberikan informasi yang terupdate ya, baik dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, dalam Islam sendiri ya, pengertian ya dari dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tercantum dalam surat keberapa, ayat keberapa? Ayo anak-anak, ada yang mesti ingat? Ya, silakan. Syahrani, Qori Sahrani, silakan. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Bu. Ya. Dibacakan. Masih ingat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baik, silakan. Artinya masih ingat? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terimalah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum dengan kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Baik, terima kasih. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini dalilnya ya tentang bagaimana firman Allah kepada manusia diingatkan kembali tentang penggunaan media sosial. Ya, ketika tidak berhati-hati, maka media sosial tersebut bisa menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi Allah selalu mengingatkan, terutama dalam Al-Qur'an, firman Allah, Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6. Baik, ini dalil naklinya. Nah, bagaimana adab menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama tentunya dengan niat yang baik, memilih teman yang baik, ya kan? Selanjutnya meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa dan mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang bijak. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Selanjutnya bersikap bijak, dan yang terakhir dapat mengambil hikmah dari kebaikan. Nah, ini pentingnya bagaimana menggunakan adab menggunakan media sosial dalam masyarakat ya, dalam apalagi kalian sebagai seorang pelajar tentunya tidak terlepas dengan yang namanya media sosial.
yang kalian gunakan sehari-hari, baik sebagai penunjang proses belajar mengajar, ya, menemukan informasi-informasi yang kalian cari lewat media sosial tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana hikmahnya ketika menggunakan media sosial? Ya, tentunya di sini ada hikmahnya, ya, karena penggunaan media sosial tentunya ada dua sisi, ya. Yang pertama, ketika digunakan dengan cara bijak, tentunya memberikan manfaat yang baik. Ketika tidak digunakan dengan tidak bijak, tentu mendapatkan dampak yang negatif. Ya, salah satunya di antara hikmah menggunakan media sosial adalah terhindar dari berita hoax, ya kan? Berita hoax, ya. Nah, itu seperti berita-berita bohong, ya kan? Selanjutnya, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahim di media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama serta terhindar tindakan diskriminatif, utamanya yang menyangkut masalah tersebut. Nah, ini hikmah dari penggunaan media sosial, ya, adab menggunakan media sosial. Baik, selanjutnya setelah tadi sudah Ibu jelaskan, sudah lihat video, silakan kalian diskusikan, ya kan. Ibu bagi lembaran kelompok sesuai dengan yang minggu depan Ibu lewat WA, Ibu kumpulkan nama-nama kelompoknya dengan judul yang Ibu sudah bagikan. Silakan masing-masing kelompok nanti disampaikan presentasinya hasil dari diskusinya maju ke depan. Dimulai dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 1, persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan semuanya, kelompok 1. Lewat PTT, Nak, ya, yang sudah diapakan, kerjakan, silakan. Cecek, buka buku dah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa sih itu hoax. Nah, di sini ada definisi hoax. Jadi definisi hoax itu adalah informasi palsu, tidak benar atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan atau bahkan menciptakan konflik di tengah masyarakat. Hoax bisa disebarkan melalui berbagai media, terutama media sosial, pesan berantai, atau situs-situs yang tidak kredibel. Jadi hoax itu sudah menyebar luas di media sosial, ya. Terutama itu seperti di WA, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Next. Jadi selanjutnya ada ciri-ciri hoax. Yang pertama itu tidak menyebutkan sumber yang jelas. Yang ketiga bahasanya emosional dan memancing amarah atau ketakutan. Yang keempat fakta atau datanya nggak sesuai atau ngadu. Yang kelima editan foto atau video. Yang keenam disuruh nyebarin berita itu secara cepat dia tersebar ke banyak orang. Yang ketujuh tidak ada media resmi. Selanjutnya ada dampak Dampaknya itu menyesatkan masyarakat dan halayak ya, orang banyak ya. Terus menciptakan kepanikan untuk diri sendiri dan banyak orang. Ketiga, merusak nama baik kita atau orang lain. Keempat, memecah belah persatuan. Kelima, mengganggu stabilitas negara. Ya, baik. Next. Jadi itu tadi definisi, ciri-ciri, dan dampak dari hoax.
Iya. Sejauh ini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 2 ya? Iya. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2, saya ingin bertanya, seperti apa sih contoh berita hoax tersebut? Nah, contoh berita Baik. hoax itu kita kembali lagi pada ciri-ciri berita hoax ya. Tadi kan judulnya provokatif. Nah, di sini ada nih contoh-contohnya, seperti kayak wajib dibaca sebelum dihapuskan dan kita dapat di Iya. di Instagram, di Facebook. Nah, itu tuh kalau yang punya judul-judul kayak gitu tuh biasanya berita hoax. Yang kedua juga ada kayak bahasa emosional tuh kayak memancing amarah gitu kan. Jadi kita tuh lebih cepat kayak panik gitu. Lihat berita ini tuh jadi harus dilihat dari mana gitu. Nah itu tadi ciri-ciri berita hoax dan itu contoh dari berita hoax. Iya, baik. Apakah sudah Iya. jelas? Iya. Bagi kelompok 2 jelas? Jelas. Oke. Silakan ditutup aja. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, luar biasa sekali hasil presentasinya untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 2 maju ke depan beserta teman-temannya mendefinisikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 2 mau menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu judulnya penipuan online yang akan dibacakan oleh Universitas Indonesia. Nah, penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet dengan cara menipu orang untuk mendapatkan keuntungan seperti uang atau data pribadi secara tidak sah. Jadi, penipuan online itu bisa berupa seperti misalnya kalian ada situs-situs yang tidak aman, itu ngasih ke misal nomor HP kalian kayak gitu. Itu berarti penipuan online. Baik, silakan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri yang akan dibacakan oleh Arifa. Ya, silakan. Nah, di sini ada ciri-ciri penipuan online. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar tidak masuk akal. Yang kedua, mendesak untuk segera transfer atau beri data pribadi. Yang ketiga, identitas pelaku tidak jelas atau palsu. Yang keempat, ketidakan informasi kontak yang jelas. Ya, lanjut. Terakhir, ada dampak penipuan online. Yang pertama itu uang hilang atau kerugian finansial. Yang kedua, data pribadi dicuri. Yang ketiga, reputasi rusak. Dan yang keempat, stres atau trauma. Terakhir, aktivitas terganggu. Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana tahu kalau itu penipuan online? Iya. Silakan dijawab. Nah, seperti yang di ciri-ciri, cara mengetahuinya itu bisa dengan menjanjikan keuntungan besar. Kalau misalnya kalian ada tiba-tiba ada yang ngechat kalian terus diiming-imingi duit yang banyak untuk bisa mengikuti itu, kalian jangan percaya karena itu penipuan online. Iya. Salah satu contoh penipuan online seperti itu. Iya. Baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga tidak ada yang gagal paham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang cyberbullying. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya. Cyberbullying adalah perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya. Tindakan ini bisa berupa mengirim pesan kasar, menyebarkan rumor, mempermalukan, atau mengancam korban secara online. Cyberbullying dapat menyebabkan dampak emosional dan psikologis yang serius pada korbannya. Baik. Oke. Adapun ciri-ciri dari cyberbullying itu meliputi pertama yaitu pengulangan niat jahat, kedua penggunaan kekuasaan dan perilaku dominan, yang ketiga adalah targetisasi individu tertentu, keempat penyebaran meluas melalui media sosial, dan yang kelima penggunaan anonimitas. Nah, perilaku ini sering melibatkan penyebaran kebohongan, foto memalukan, atau pesan atau gambar yang menyakitkan melalui platform online gitu. Nah, itu aja untuk kami dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan kelompok 2. Apakah pelaku cyberbullying bisa dikenai hukuman secara hukum? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Maaf sebelumnya. Ya, jadi dari cyberbullying itu juga bisa dikenakan sanksi hukum ya. Ya. Nah, itu bisa kena denda sekitar 9 sampai 10 juta karena kan cyberbullying ini tuh bisa menyebabkan dampak emosional ya, Iya. mengenai psikologis kita. Iya. Jadi itu sangat merugikan bagi kita. Jadi tentu aja itu kena dampak. Iya. Kalau ditanya kena hukumnya atau tidak, tentunya kena. Soalnya memang sekarang ini ada pasal namanya pasal Undang-Undang ITE. Iya. Dengan menggunakan teknologi. Jadinya kalau misalnya ada cyberbullying, maka itu tentu bisa dikenakan pasal sesuai dengan pasal-pasal di ITE. Yang berlaku ya di Indonesia ya. Yes. Baik. Iya. Tidak, silakan ditutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Baik. Oke. Jadi setelah tadi dari hasil 3 kelompok menyampaikan kerjasamanya sudah dilakukan ya, dipresentasikan masing-masing kelompok. Setelah itu kita dapat menyimpulkan ya kan, menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sebelum kita simpulkan, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Supaya tetap semangat. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Fokus. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak Ibu. Baik, setelah kita sama-sama tadi dari 3 kelompok menyampaikan hasil presentasinya, dari apa yang Ibu sampaikan, dari materi ada menggunakan media sosial, di sini bisa kita tarik kesimpulan. Baik, anak-anak sekalian, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Angkat tangan. Silakan. Jingga. Oke. Luar biasa. Jingga silakan. Jingga duluan ya. Ya, baik. Nah, jadi kesimpulannya media sosial itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Kehidupan kita. Media sosial ini juga bisa kita ibaratkan seperti pisau bermata dua. Iya. Ada yang bisa mendatangkan dampak positif ataupun dampak
menggunakannya. Baik. Nah, jadi kita tuh juga harus menggunakan media sosial dengan baik karena Iya. dalam Islam sendiri udah dijelaskan bagaimana cara penggunaan media sosial yang baik di masyarakat. Ayat berapa tadi, Kak? Semuanya? Surat Al-Hujurat 46. Surat ke-6. Iya, surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Baik, silakan. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Ada yang lagi menambahkan, silakan. Tentang kesimpulan? Tidak boleh sembarangan Iya. media sosial. Iya, tidak sembarangan dengan menggunakan media sosial. Ya kan? Ada lagi kira-kira? Menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Baik. Nah, berarti anak-anak sekalian sudah paham. Nah, mulai hari ini berarti kalian sudah bisa menerapkan bagaimana cara yang baik untuk menerapkan adab menggunakan media sosial. Seperti yang sudah tadi teman kalian simpulkan, ya kan? Bahwa media sosial itu ibaratnya seperti dua mata pisau. Ya, ketika satu matanya itu bernilai negatif, satu matanya bernilai positif. Namun yang perlu diingat kembali, yang perlu garis bawahi bahwa bagaimanapun ya kita menggunakan media sosial harus bersikap dan bertindak dengan cara yang bijak. Ketika tidak bisa bersikap dengan bijak, dengan tidak baik, maka korbannya banyak, ya kan? Tadi sudah kita sama-sama kita ketahui bagaimana adab menggunakan media sosial, dampaknya, terus hikmahnya seperti apa. Walaupun dari bentuk-bentuk media sosial tersebut semuanya itu mencari informasi untuk mengupdate ya berita-berita yang terkini, sehingga kita sebagai generasi emas, ya kan, generasi emas yang diidolakan oleh negara kita Indonesia Raya tidak terjerumus ya bagaimana ketika menggunakan adab media sosial. Baik anak-anakku sekalian, setelah mempelajari dari materi tersebut, sekarang Ibu mau buat post-test nih, ya. Ibu buat post-test dengan kuisis, ya. Silakan keluarkan gadgetnya semua masing-masing. Baik. Baik anak, keluarin gadgetnya, kita ujian post-test lewat kuisis. Nah, silakan dijawab. Nah, kita Ibu mainkan ya. Ya, tunggu. Sabar. Nah, silakan. Ada di depan kodenya. Lewat kuisis ya. Masuk terus saja. Ya, sudah 4 orang yang masuk. 5. Mulai ya. Oke. Bismillah.
Bismillah ya. Silakan. Kerjakan terus. Dibaca soalnya nak ya. Nanti kita lihat hasilnya ya, sama-sama. Baik. Tinggal Wanda ya. Wanda Decut.
Sudah? Oke. Ya. Ntar lagi. Jaringan ya. Baik. Baik, kita lihat skor ya dari anak-anak sekalian yang sudah menjawab post-test lewat kuisis. Kita lihat hasilnya bersama. 5. Nah, ini baik, kita lihat dari hasilnya. Oke, ini anak-anak sekalian yang melakukan ujian. Kita lihat. Baik, nah inilah nama atau berdasarkan hasil jawaban yang tertinggi, menengah, dan yang rendah. Ya, bisa lihat semua kan? Oke, kita lihat yang pertama di peringkat pertama ternyata nilainya ada yang sama, nah ya luar biasa sekali. Jatuh pada Andra, ini mau Farzan Bang ya? Muhammad Farzan dengan poin skor nilai 100%, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Salviana Safitri juga demikian, cuman bedanya kecepatan menyelesaikan ya, tetapi hasilnya sama dengan nilai 100%, luar biasa. Ya, juara kedua. Juara ketiga ya diraih oleh Decut Fitri Anita ya. Ya. Poin nilainya itu 90 ya. Dan selanjutnya ada Hanisa, itu juga sama nilainya 90. Cuman ditentukan kalau kuisis ini dari kecepatan waktu untuk menyelesaikannya. Baik, anak-anak sekalian, luar biasa sekali. Nah, dari hasilnya sudah kelihatan ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa melakukan lebih baik lagi ya dari proses yang kita lakukan hari ini. Untuk itu kita akhiri saja perjumpaan pada hari ini dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah sama-sama kita diskusikan. Semoga Allah memberikan keberkahan serta keridhaan kepada kita semua. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama anak sekalian kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ibu mengucapkan ribuan terima kasih. Ketika ada salahnya Ibu menyampaikan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.